media sosial ini Pak, banyak saya dianggap orang dalam dikarenakan saya menikah dengan orang Dispenduk seperti itu. Dan ini perlu saya sampaikan secara detail dan secara rinci terkait dengan adanya pelayanan. Kalau urusan anggaran saya rasa ini bukan bidang saya, melainkan di situ ada yang lebih paham, diantaranya ya Adinda Ahmad Anor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawala la hawla wala quwwata illa billah, ma ba'du. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada para kadid dari Distrik Capil yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena juga masih belum ada yang masih belum saya ketahui namanya. Dan juga saya hormati kepada Bung Haki, anggota Komisi A di Kabupaten Bangkalan, yang sejatinya adalah sebagai mitra daripada Distrik Capil Kabupaten Bangkalan. Menyikapi beberapa persoalan yang terjadi di Distrik Capil, apakah Distrik Capil ini melakukan bisa menerima permohonan dari Dispenduk Kabupaten Bangkalan? Memang iya, bisa, karena sekarang sifatnya sudah online. Terus kemudian kalau berbicara kinerja, kalau sekarang kita menyikapi persoalan yang terjadi di Dispenduk dan membedah anggaran di Dispenduk, saya sudah pasrahkan sepenuhnya kepada Adinda Ahmad Anor. Akan tetapi kalau berbicara kinerja, ini juga ada yang perlu ditingkatkan dan juga ada yang perlu diperbaiki. Saya rasa di Dispenduk Kabupaten Bangkalan ini, kalau berbicara kinerja di semua instansi yang ada di Kabupaten Bangkalan, Distrik Capil merupakan salah satu pelayanan yang sangat maksimal daripada dinas lainnya. Ya, dan ini kenapa saya sampaikan begitu, ini fakta. Bukan saya membela Dispenduk dikarenakan istri saya yang bekerja di sana, tidak. Kemudian kenapa saya sampaikan sedemikian rupa ini? Karena yang pertama, waktu bulan puasa kemarin Distrik Capil dalam proses perekaman EKTP, dikarenakan adanya pencairan BLT dana desa itu sampai jam 8. Bayangkan, dari pagi sampai jam 8. Tuh, poin pertama. Terus kemudian yang kedua, kita setelah menemukan dan setelah di launching mall pelayanan publik, waktu itu hari Jumat kalau tidak salah, ya hari Jumat, saya ke sana datang membawa orang mau buat paspor, BPJS, terus kemudian mau SIU. Akan tetapi yang saya temukan di dalam mall pelayanan publik yang aktif dan yang melayani masyarakat ini adalah Distrik Capil. Itu bagian dari kinerja, baiknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Terus kemudian yang kedua, kenapa saya tadi mengatakan perlu diperbaiki kembali, banyak temuan. Salah satu contoh, saya tidak akan bicara tidak membawa bukti karena malulah kalau kita sebagai para penggagas di Kabupaten Bangkalan yang selalu mengkritisi kinerja pemerintah tanpa harus membuktikan, kan begitu. Dan ini perlu dicatat oleh adik-adik kita, jangan asal ngomong terus kemudian kenapa seperti tadi misalnya dengan berbayar, lah bayarnya sama siapa? Kalau nanti harus berbayar datang ke saya dan saya akan cetakkan itu walaupun saya bukan orang Dispenduk tanpa bayar. Tuh, yang perlu diketahui oleh adik-adik kita, karena adik-adik kita ini adalah harapan kita bersama ke depan agar Bangkalan ini menjadi Bangkalan yang lebih baik. Kenapa harus diperbaiki? Karena di sini begini ya, ini yang berkaitan dengan pelayanan di akte. Terus kemudian pertanyaannya sekarang ini, apa? Ini ada akte, 2 akte di dalam 1 KSK. 2 akte di dalam 1 KSK, terus kemudian ini ada lagi permohonan adiknya mau buat akte. Kenapa harus kembali ada di tangan saya? Dikarenakan ini ditolak.
dengan alasan harus dirubah ini dan dirubah itu. Nah kemudian kalau sekarang yang dijadikan acuan adalah orang tua yang ada di KSK, terus kemudian tidak bisa mencetak akte yang sekarang, kenapa yang dua ini bisa dicetak? Ya, jadi saya harap dari ini semua harus dievaluasi. Ini bisa dicetak, terus kemudian ketika mengajukan lagi ini tidak dicetak, tidak bisa dicetak karena alasan ada tanda koma terhadap orang tuanya. Lah pertanyaan saya, kenapa yang pertama ini yang dua bisa dicetak? Kalau tidak bisa dicetak, seharusnya di saat mengajukan permohonan akte ini kan sudah harus diperbaiki. Ini persoalannya, sehingga di bawah menjadi gaduh. Gitu loh. Dengan argumen-argumen bahwasanya ketika berbayar jadi, ketika tidak berbayar perlu menunggu 5 hari misalnya. Nah, itu yang perlu diperbaiki dan perlu dievaluasi. Ya, kalau menurut saya dispenduk ini sudah maksimal, akan tetapi perlu diperbaiki. Nah itu. Nah terus kemudian ada lagi yang semacam apa istilahnya, menurut teman-teman ini ayah adik-adik saya yang datang ke saya sengaja mempersulit. Kenapa mempersulit? Nah ini misalnya dari bawah, dari desa mengajukan permohonan penambahan anak, perubahan di dalam KSK. Nah sementara surat nikah orang tuanya hanya bawa 1 dan yang difotokopi hanya 1. Nah itu untuk melampirkan waktu perubahan di KSK. Sementara pada saat dia itu melakukan permohonan untuk membuat akte, maka di situ tidak ditolak dikarenakan perlu melampirkan fotokopi surat nikah. Nah sementara di sini sudah dibedakan antara nikah tercatat dan nikah tidak tercatat. Nah nikah tercatat ini di sini sudah jelas bahwasanya di dalam permohonan KSK itu sudah melampirkan surat nikah. Nah kemudian ketika dia ini melampirkan KSK yang notabene-nya sudah selesai diproses, diverifikasi di bagian KSK, ini tidak bisa dicetak dikarenakan masih perlu menunggu lampiran surat nikah orang tua. Apakah tidak cukup dengan kawin tercatat ini gitu? Ini yang perlu kita perbaiki. Jangan membuat bingung masyarakat, jangan membuat sulit masyarakat. Ini yang mungkin perlu dijawab. Ya, terima kasih. Cuman itu yang ingin saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi total berarti ada 3 pertanyaan dengan penanya pertama. Masih ditangkap semua ya poinnya? Ya, dipersilahkan. Yang terakhir ini kan? Hah? Yang terakhir ini kan? Iya, yang terakhir. Yang terakhir nanti. Tadi pertanyaannya kan mengenai legalisir. Ya, ya, ya. Oke. Terima kasih. Yang pertama penanya, mengapa surat nikah itu kok masih perlu legalisir padahal itu sudah fotokopinya ada, begitu ya. Ini begini, yang pertama bukan sekali 2 kali kami kejadian ya, malah pernah ada Cina Tionghoa kawin dengan orang Indonesia. Ini akte nikahnya itu kawin di Tanah Merah. Ternyata di Surabaya kasus beliau akhirnya apa yang terjadi, dilacak berkasnya. Setelah dilacak berkasnya di Kabupaten Tanah Merah, surat nikah itu bukan atas nama itu, termasuk yang Cinanya, termasuk orang Maduranya. Fotokopinya itu di buku induk di Tanah Merah itu dengan polisi dilacak bukan nama itu. Akhirnya apa yang kena? Dispenduk kena. Itulah. Jadi dengan beberapa penipuan fotokopi surat nikah dirubah, di fotokopi, dikosongin, dicetak, ditulis lagi, difotokopi lagi.
nyatanya. Sehingga apa yang terjadi? Dispenduk sudah ikut serta. Ini kasus ini, bukan sekali dua kali. Untuk itu memang maaf, untuk legalisir surat nikah itu butuh. Nah, yang kedua, mengapa butuh legalisir? Karena kami masih belum bisa mengakses data nikah di KUA atau di pengadilan. Seandainya sudah bisa mengakses, kami sudah tidak butuh lagi, tinggal buka nama ini sudah muncul benar. Gitu. Ya, kalau pengadilan ini sudah mulai, pengadilan agama itu sudah mengakses data gadis penduk, sudah ada MOU-nya sudah ini. Tapi untuk kecamatan, untuk KUA kecamatan itu belum bisa kami mengakses data itu. Jadi maaf, untuk legalisir ini sementara selama kami belum bisa mengakses data nikah di kecamatan, masih tetap memakai legalisir. Ya, kecuali menunjukkan surat nikah aslinya dilampirkan, kecuali seperti itu. Ya, ini mungkin itu. Yang kedua, mau jawab? Hah? Ya. Begini, untuk yang ini kami butuh datanya, nanti akan diperbaiki. Siap? Iya, ini datanya nanti akan diberikan. Ya. Sekali lagi, saya atas nama Dispenduk Capil, tatkala menyangkut masalah ini tingkah dan laku dan lain sebagainya yang menyangkut staf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami punya 114 staf yang beraneka ragam karakter, yang memang ada yang sumih, ada yang Noel, ada dan sebagainya. Kami atas nama Dispenduk mohon maaf, kami akan memperbaiki apa yang menjadi tuntutan Bapak Ibu sekalian, akan kami perbaiki. Saya rasa ini jawaban kami. Untuk akta silakan datanya berikan, nanti akan diperbaiki oleh Kabid Capil. Monggo. Berakhir acara ngobrol pintar pada malam hari ini. Namun sebelum kita tutup, kita perlu mendengar barangkali closing statement dari masing-masing narasumber yang dalam hal ini berangkat dari tiga instansi, 3 wadah. Yang pertama dari BAC, barangkali dimulai dari Saudara Ahmad. Oke.